Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan. Saya dari Universitas Pamulang Serang, Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas materi tentang direct dan indirect speech. Poin-poin yang saya akan bahas adalah apa sih itu direct speech, kemudian apa itu pengertian dari indirect speech, kemudian contoh-contohnya apa saja, rumusan-rumusannya. Oke, baik, kita bahas di slide berikutnya. Nah, definisi dari direct speech. Direct speech adalah ucapan seseorang dengan menyampaikan kata-kata yang persis seperti yang diucapkan oleh pembicara. Nah, direct speech ini adalah merupakan kalimat langsung. Kemudian definisi dari indirect speech adalah ucapan seseorang dengan menyampaikan intisari atau isi ucapan tersebut tanpa menggunakan kata-kata yang persis seperti yang diucapkan oleh pembicara. Indirect speech ini adalah termasuk dari kalimat tidak langsung. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Jadi ada Andi, kemudian ada Benny, kemudian ada Rian. Ketika Andi berbicara, I am hungry, itu adalah termasuk ke dalam kalimat langsung. Kemudian Rian ingin menyampaikan perkataan si Andi kepada Benny. Rian berkata, he said, dia berkata, si Andi ya berkata, that he was hungry. Dia berkata bahwa dia lapar. Berikutnya akan saya berikan contoh lagi. Mary said. Nah, di sini Mary said. Mary berkata, I am going to the park. Nah, ini adalah termasuk ke dalam kalimat direct speech atau kalimat langsung. Kemudian dirubah menjadi kalimat indirect speech-nya adalah Mary said that she was going to the park. Nah, Mary berkata bahwa dia akan pergi ke taman. Itu adalah indirect speech. Oke. Kemudian cara merubah kalimat direct ke indirect. Nah, cara mengubahnya ini kalimat direct menjadi kalimat indirect dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kalimat perintah atau larangan. Yang kedua, kalimat pernyataan. Kemudian yang ketiga, kalimat pertanyaan. Nah, di sini ada dalam kalimat perintah atau larangan. Untuk merubah kalimat direct ke dalam indirect pada kalimat perintah atau larangan perlu ditambahkan adanya kata to sebelum yang dilaporkan. Nah, contohnya seperti ini. Dalam kalimat direct speech atau kalimat langsung, yang pertama, Andi asked me open the door. Nah, Andi memerintah saya untuk membuka pintu. Kemudian dalam indirect speech-nya ini adalah Andi asked me to open the door. Nah, di sini ada kalimat to sebelum open-nya. Andi memintaku untuk membuka pintu. Kemudian dalam kalimat perintah atau larangan. Kalimat larangan di sini adanya ditambahkan not to dalam kata kerjanya. Yang pertama, direct speech. Nah, saya akan kasih contohnya. Andi asked me don't open the door. Andi memerintah saya untuk tidak membuka pintu. Kalau kalimat tidak langsungnya, indirect speech-nya, Andi asked me not to open the door. Andi memintaku untuk tidak membuka pintu.
Nah, kemudian pada kalimat pernyataan. Nah, untuk mengubah kalimat direct menjadi indirect pada kalimat pernyataan digunakan kata penghubung. Penghubungnya yaitu that sebelum kata yang dikutip. Nah, contohnya seperti ini. Siti told her friend, I will go to Bandung. Nah, Siti berkata kepada temannya bahwa saya akan pergi ke Bandung. Nah, mengatakan kepada temannya. Kemudian kalau berubah indirect space-nya di sini ditambahkan that sebelum tanda kutip. Nah, seperti ini. Siti told her friend that she would go to Bandung. Nah, di sini Siti berkata kepada temannya bahwa dia akan pergi ke Bandung. Kemudian pada kalimat pertanyaan. Nah, untuk merubah kalimat direct menjadi kalimat indirect pada kalimat pertanyaan atau question word seperti what, who, kemudian when, why, kemudian so on. Nah, ini dijadikan kalimat penghubung antara kalimat pengganti atau kalimat yang dikutip. Contohnya seperti ini. Mr. Yan asked me, where do you live? Nah, di sini kalimat langsungnya Mr. Yan mengatakan kepada saya, di mana kamu tinggal? Nah, kemudian untuk dirubah menjadi indirect space-nya di sini mengalami perubahan. Nah, Mr. Yan asked me, I live. Nah, Mr. Yan bertanya pada saya di mana kamu tinggal. Di sini ada perubahan kalimat kerja dari verb 1, nah yang I live ini menjadi me I lived. Nah, berubah menjadi kata kerja verb kedua. Nah, itu saja pembahasan dari saya yang bisa saya sampaikan tentang kalimat langsung atau direct atau kalimat tidak langsung, kalimat indirect speech yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.